Tetap setia di jalan Tuhan, menghadapi penyesat. Apa itu setia? Setia itu tidak ke lain hati, ya. Jadi tetap di jalannya Tuhan, menghadapi penyesat. Ya. Nah, penyesat ini biasanya licik memutarbalikkan fakta. Ya, penyesat itu ada di sekitar kita, ada di sekitar pelayanan biasanya. Ya, biasanya menyamar seolah-olah adalah kebenaran. Nah, dalam Filipi 3 ayat 1 sampai 16, Paulus memperingatkan ada dua hal besar. Yang pertama, hati-hati terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Kemudian yang kedua, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, saudara, peringatan pertama dan kedua itu saling berkaitan. Bila kita gagal memahami peringatan yang kedua, maka kita akan termakan pada peringatan pertama. Kita akan tersesat karena kita tidak memahami peringatan Paulus yang kedua, yaitu tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah apa yang Paulus maksudkan? Paulus mencontohkan hal-hal lahiriah dari dirinya sendiri, yaitu disunat pada hari ke-8. Ini dia selalu taat aturan orang-orang Yahudi. Kemudian dia juga dari suku Benyamin, Ibrani asli. Orang Ibrani asli pasti dari kecil dididik dengan benar. Kemudian yang berikutnya, mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Itu adalah hal-hal lahiriah yang Paulus maksudkan. Dari segi lahiriah, Paulus tidak bercacat teladan. Ada alasan untuk bermuka untuk kesempurnaannya. Saudara, diakui atau tidak, kita sering, mungkin dalam hati ya, percaya pada hal-hal lahiriah. Kita merasa berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati karena misalnya karena dari kecil kita sudah rajin sekolah minggu, kita sudah dibaptis, sudah disiri, kemudian dari keturunan baik-baik, dari keluarga baik-baik yang takut akan Tuhan, sudah bertahun-tahun melayani Tuhan dan tahu menjadi pelayan di gereja dan lain-lain. Hal-hal ini sering membuat kita merasa lebih kudus, lebih benar, lebih layak dari orang lain. Kebenarannya adalah kita menjadi orang benar bukan dengan kebenaran kita sendiri, karena mentaati hukum Taurat, karena hal-hal lahiriah, melainkan karena kepercayaan kepada Kristus, karena iman yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita bisa baca di Filipi 3 ayat 9. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi hati-hatilah terhadap anjing-anjing, kata Paulus. Anjing-anjing itu selalu menakut-nakuti ya saudara, menggonggong sehingga kita takut gitu. Kemudian kepada pekerja-pekerja yang jahat. Nah, jahat itu kaitannya dengan niat, dia memutarbalikkan untuk keuntungannya dia sendiri. Dan kepada penyunat-penyunat yang palsu, yang memutarbalikkan kebenaran sejati, yaitu Injil kasih karunia. Waspadalah saudara, penyesat ada di sekitar kita, ada di sekitar orang-orang pelayanan. Ya, ciri-ciri ajarannya adalah mengalihkan pandangan kita dari Kristus. Akhirnya kita menjadi memandang diri sendiri. Nah, di situ biasanya banyak aturan-aturan lahiriah yang menjadi syarat keselamatan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab yang tidak sesuai dengan konteksnya. Misalnya kewajiban persepuluhan, kalau enggak persepuluhan
nanti kita sial, atau harus mengaku dosa dan bertobat supaya diampuni. Kemudian harus mengasihi Tuhan supaya Tuhan berkenan, dan lain-lain. Harus dipahami ya, persepuluhan itu baik. Mengaku dosa dan bertobat itu perlu. Mengasihi Tuhan itu esensi orang yang mengenal Tuhannya dengan benar. Tapi jangan diputar balikkan polanya. Saudara tahu berapa banyak yang Sakyus berikan kepada orang yang pernah Sakyus peras? Sakyus bermurah hati setelah Yesus harus menginap di rumahnya. Apakah Yesus menyuruh Sakyus memberikan persepuluhan? Tidak, saudara. Karena Sakyus memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan. Dia memperoleh kasih Tuhan tanpa syarat, saudara, sehingga dia bisa bermurah hati. Kemudian mengaku dosa dan bertobat adalah respon dari seseorang yang tahu berterima kasih atas pengampunan dosa yang telah diterimanya, saudara. Jadi kalau dulu kita mentaati Tuhan supaya berkenan kepada Tuhan, maka sekarang taatilah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, itulah Injil kasih karunia. Selamat bermetanoia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.